Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang di Waalaikumsalam. podcast kami, Kelompok Satu. Waalaikumsalam. Sebuah ruang santai tapi bermakna, di mana kami akan ngobrol tentang nilai-nilai yang menjadi dasar kami sebagai ASN, yaitu nilai berakhlak. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ketua kami, Andreas Edison Tiris Nenggolan. Selanjutnya, Prabu Anom Maulana Ya, Suidio Atmojo. Selanjutnya ada Arif Hendi Nul Hakim. Selanjutnya ada Inyoman Agustiawan, yaitu saya sendiri. Dan terakhir, Nathan Gilbert Ayomi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membuat sebuah podcast untuk menegaskan ASN berakhlak bukan hanya sekedar sebuah slogan. Setelah hampir setahun kita bekerja, tentu secara tidak langsung nilai berakhlak ini telah kita terapkan. Iya kan? Pernah enggak ketika kalian melayani masyarakat, masyarakat itu berkata terima kasih sudah membantu atau bagaimana pengalaman-pengalaman kita ketika melayani masyarakat? Seperti itu. Bagaimana Andreas, pengalaman Anda? kepada Nyoman yang telah memberi kesempatan berbicara tentang pelayanan kepada masyarakat. Tentunya saya bicara secara pengalaman kerja saya selama ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya bekerja di Setda khususnya di protokol. Sebenarnya tidak tidak banyak kepada pelayanan kepada masyarakat, tetapi kepada pimpinan. Tetapi secara tidak langsung kita membantu pimpinan dalam melayani masyarakat seperti menjadwalkan kegiatannya dan membantu setiap acara. Di situ pengalaman saya yaitu ketika ada masyarakat yang ingin bertemu kepada pimpinan, tentunya mereka lewat kepada saya menyampaikan terlebih dahulu. Dan mereka senang ketika kita mau membantu. Dan pasti banyak mereka memberikan kata terima kasih. Apa yang mereka sampaikan pimpinan itu sampai pada pimpinan. Itu ya cara kita gimana untuk merangkul mereka, memberikan pemahaman kepada mereka agar mereka mengerti dan paham apa yang mereka butuhkan. Sekian, nyaman, brother. Siap. Rekan-rekan yang lain seperti rekan Prabu, apakah ingin berbagi pengalaman? Ya, terima kasih Saudara Nyoman. Ya, sebetulnya tidak jauh beda dengan Saudara Andreas. Sebetulnya saya ini sedikit bercerita sedikit. Sebenarnya saya ini ditugaskan di bagian Bapeda. Tetapi saya ini langsung ditarik ke bagian umum untuk menjadi ADC. Sebelumnya itu ADC-nya Bupati periode sebelumnya, terus sekarang dilanjut dengan periode yang eh, dengan atasan yang baru. Ya, hampir sama seperti ya Saudara Andres yang katakan. Misalnya kayak misalnya kita memang membantu pelayanan di pimpinan, tetapi secara tidak langsung kita itu juga membantu masyarakat untuk bertemu atau menceritakan keluh kesahnya kepada pimpinan, yang dimana hal itu sangat penting dan sangat menurut saya itu sangat riskan karena banyak yang dimana mungkin entah kita malas untuk menyampaikan ke pimpinan atau lupa, itu tuh menjadi hal yang riskan untuk masyarakat, bahwasanya masyarakat tuh nanti tidak akan percaya dengan ASN apabila kita tidak melayani dengan baik, kita akan menyampaikannya dengan baik, dan juga ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih saudaranya Mas. Kita lanjut ke Saudara Arif. Apakah mau berbagi pengalaman? Terima kasih Saudara Nyoman sebelumnya atas waktu dan kesempatan. Sekedar info, saya penempatan di Inspektorat
kabupaten, jujur kalau di inspektorat itu pelayanan kepada masyarakat bersentuhan langsung itu sangat kurang. Karena inspektorat itu dia lebih ke pengawasan terhadap kinerja bahkan perangkat daerah. Namun tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada aduan masyarakat mengenai pelanggaran terhadap ASN masuk ke inspektorat, nah di situ baru ada bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tapi ada sedikit pengalaman yang menarik pada saat saya pemeriksaan di satu kampung. Waktu itu penugasan LOBPK pada saat pemeriksaan itu, kalau tadi saudara Prabu dan saudara Andreas bercerita itu apa menceritakan gimana keluh kesah pada pimpinan, kalau ini masyarakat yang menceritakan keluh kesah pada saat pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan itu masyarakat datang tiba-tiba ada sekitar ibu-ibu sekitar 5-7 orang datang mengadu, yang mana di kampung mereka yang datang itu semua rumahnya itu belum ada air. Padahal kita itu pada saat itu pemeriksaan pembangunan air spam dan itu sudah jadi. Artinya pemeriksaan itu dilakukan setelah pembangunan sudah jadi. Nah, itu yang menjadi tanda tanya besar kenapa di situ ada disediakan air minum tapi ada masyarakat yang masih belum dapat air minum. Nah, bagaimana kita di situ? Sedangkan di posisi itu kita hanya melaksanakan tugas pemeriksaan. Nah, sebagai ASN yang berakhlak, itu kita jangan menutup mata, jangan jawaban kita itu menurut saya tidak etis kalau misalnya Bu, minta maaf saya di sini cuma hanya sebagai pemeriksa. Itu menurut saya kurang etis. Nanti kesannya terhadap masyarakat itu lalu bagaimana harus melapor ke siapa? Padahal kebetulan saat itu kita yang melakukan pemeriksaan, meskipun mereka juga tidak tahu tupoksi kita sebenarnya apa, padahal hanya cuma pemeriksa. Jadi berikan sedikit edukasi, bahkan ya kita sebagai penyambung tangan lah. Nah, demikian Saudara Nyoman. Selanjutnya kita masuk ke nilai akuntabel, ya kan? Kepada saudara Nathan. Dalam bekerja tentu banyak sekali godaan. Nah, apakah ya godaan sebagai seorang PNS kan beragam ya, untuk menggoyahkan kita dalam melakukan pelayanan. Bagaimana cara Nathan untuk menjaga tanggung jawab agar tetap dapat bekerja sesuai SOP yang berlaku dan tetap menjaga integritas Nathan? Bagaimana, saudara? Nah, sebenarnya izin sebelumnya izin berbagi sedikit. Saya awalnya penempatan di Sekda bagian keuangan, namun karena kekurangan personil maka ditarik ke bagian ADC Sekda. Pada bagian ADC mungkin sebagian dari teman-teman ADC sering ikut pimpinan pergi kemana mungkin mendengar percakapan di telepon atau rahasia-rahasia yang tidak seperlunya lah didengar. Tapi karena sudah terikat pekerjaan, kita tutup mulut atau gimana ya rasanya. Pokoknya anggap biasa lah. Dan tidak sepatutnya juga kita membocorkan rahasia-rahasia yang terjadi. Di sini yang saya ingin bagikan adalah tentang nilai-nilai berakhlak yaitu loyal. Di mana dalam loyal sendiri, ASN harus loyal kepada negara dan bangsa. Dalam hal ini kepada pimpinan. Nilai berikutnya adalah adaptif, kolaboratif. Kolaboratif sendiri sebagai seorang ajudan kita harus mampu membangun kerjasama yang baik dengan instansi-instansi yang lain, misalnya TNI dan Polri, agar ad- jika terjadi kerjasama yang baik, kedepannya ada kegiatan antara pemerintah daerah dengan TNI dan Polri, kita dapat saling bekerja sama. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, Saudara Nyoman.
Oke, terima kasih Saudara Nathan. Saya mau bertanya kepada Saudara Arif. Kan sebagai seorang pemeriksa, tentu kita itu harus sering membaca untuk meningkatkan kompetensi kita, ya kan? Apakah Saudara Arif ini sudah melakukan itu juga? Setiap pemeriksaan membaca sesuai dengan nilai berakhlak, yaitu kompeten. Terima kasih. Tadi kalau tidak salah saya tangkap pertanyaannya untuk literasi membaca pada saat melakukan pemeriksaan maupun penugasan ya, kalau tidak salah. Betul? Sudah nyaman? Ya, Oke. Untuk peningkatan kompetensi sebagai pemeriksa. Pertama, tentu sebagai pemeriksa sebelum kita melakukan penugasan, bahkan sebelum turun lapangan itu, kita akan mengadakan rapat kecil. Rapat kecil terdiri dari beberapa tim. Dan itu kita akan membahas pertama, kita ini dibagi beberapa tim, dan tugas masing-masing tim itu memeriksa apa. Itu pembahasan untuk rapat semua tim. Dan kedua, ketika itu sudah selesai, baru ketika itu dibagi rapat tim. Nah, di situ kita beremuk atas tugas yang sudah dibagikan. Jadi satu tim itu kita turun apa? Saya penugasan pemeriksaan perjalanan dinas. Nah, di situ apalagi saya waktu itu baru pada saat kuliah prodi saya politik ya memang agak berbanding jauh sekali 180 derajat tidak tahu apa-apa sebenarnya, tapi sebagai ASN kita harus cepat bagaimana beradaptasi, bahkan kompetensi kita di situ juga harus tetap digunakan. Nah, di situ baca dulu sebelum kita turun. Jadi setidaknya kita turun itu kita tahu tugas kita apa, bahkan yang kita periksa ini dasarnya apa. Sampai ketika kita melakukan pemeriksaan, kesalahan yang kita dapat itu ada dasarnya, bukan hanya kesalahan semata, oh ini salah. Tapi ada dasarnya berdasarkan ini salah. Nah, untuk peningkatan kompetensi, tentu di setiap tahun kita ada diklat. Ada diklat untuk auditor maupun PPUPD. Nah, itu rutin di setiap tahun. Ya, itu menurut saya yang wujud pemerintah supaya ASN itu setiap tahun tidak hanya stuck di situ. Nah, itu sudah ada di aturan mengenai jam diklat PNS itu per tahun itu sudah ada diatur. Demikian, Saudara Nyoman. dari pembicaraan ini secara tidak langsung sudah menunjukkan walaupun kita masih CPNS, kita sudah melakukan nilai-nilai berakhlak ini, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, sampai dengan adaptif. Jadi nilai berakhlak bukan hanya sekedar slogan atau hafalan, tapi benar-benar kita sudah lakukan dalam hal-hal yang kecil. Mulai dari melayani dengan hati, bekerja dengan jujur, belajar terus-menerus, menjaga hubungan baik, setia, dan beradaptasi serta dapat bekerja sama. Terima kasih untuk Andreas, Prabu, Arif, dan Nathan. Semoga obrolan kita hari ini menjadi semangat buat teman-teman kita yang ASN untuk terus bekerja dengan nilai, bukan hanya untuk sekedar uang. Salam berakhlak. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah.